Di balik sosok sang penjahit bendera pusaka, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah dilaksanakan. Mengingat momen tersebut, ingatan kita melayang ke salah satu provinsi di Sumatera, yaitu Bengkulu. Bengkulu memiliki sosok yang sangat dibanggakan sampai saat ini. Siapa yang tidak mengenal sosok inspiratif ini? Beliau merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sosok tersebut ialah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah ibu seluruh rakyat Indonesia. Beliau selamanya akan dikenang karena visi dan pandangan beliau yang jauh ke depan. Pertemuan antara Fatmawati dan Insinyur Soekarno terjadi berkat ayahnya. Kala itu, Insinyur Soekarno dipindahkan dari tempat pengasingannya di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur ke kota Bengkulu. Fatmawati kecil diajak oleh ayahnya untuk bertemu dengan Insinyur Soekarno. Sebelum menikah dengan Insinyur Soekarno dan menjadi ibu negara pertama di Indonesia, Fatmawati merupakan anak perempuan dari pasangan asal Bengkulu Hasanuddin dan Khadijah. Ia lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari tahun 1923. Beliau terlahir menjadi gadis Bengkulu nan cantik di tengah keluarganya. Gadis yang sangat menyukai dan memiliki minat terhadap organisasi. Dia sangat aktif berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sebelum memutuskan untuk menikahi Fatmawati yang merupakan seorang pengajar di sekolah Muhammadiyah tempat Fatmawati mengenyam pendidikannya, Insinyur Soekarno memiliki alasan untuk memantapkan hatinya menjadikan Fatmawati sebagai istrinya. Ketertarikan akan kecantikan dan kepintaran yang dimiliki sosok Fatmawati membuatnya memutuskan untuk menikahinya. Kisah cinta keduanya tak langsung berjalan mulus karena mereka sempat terpisah karena ada peralihan kekuasaan dari penjajah Belanda ke tentara Jepang. Di tengah kondisi krisis tersebut, Insinyur Soekarno tetap berusaha memberi kabar pada Fatmawati dan keluarga, serta merencanakan pernikahan mereka dan akhirnya pernikahan berlangsung pada tanggal 1 Juni tahun 1943. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Terlahir dari seorang ibu yang sangat sempurna dengan kepintaran yang dimiliki, anak bungsu Fatmawati yaitu Guruh Soekarno Putra menyebut Fatmawati mempunyai keyakinan melampaui batas daya pikir orang lain. Tak terbantahkan, peran dan fungsi bendera merah putih merupakan identitas negara paling abadi bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang selalu kita peringati di Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, ujar Guruh Soekarno Putra pada pengantar buku Fatmawati, catatan kecil bersama Bung Karno. Selain membanggakan di mata keluarga, ia merupakan sosok inspiratif di mata tokoh nasional Indonesia. Fatmawati menjadi tokoh yang sangat menjadi panutan bangsa khususnya bagi kaum perempuan. Seperti yang diujarkan oleh Guruh Soekarno Putra akan keyakinan Fatmawati yang melampaui batas daya pikir orang lain, ini tergambar ketika beliau hadir dengan bendera Sang Saka Merah Putih yang beliau gagas dan jahit dengan tangannya sendiri. Bendera Sang Saka itulah menjadi bendera pertama yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Gagasan Fatmawati ini mendahului ide agung Insinyur Soekarno dan tokoh kemerdekaan lainnya. Kala itu, Fatmawati tidak sengaja mendengar teriakan bahwa bendera Indonesia belum ada. Saat Insinyur Soekarno bersama tokoh lainnya sedang berkumpul menyiapkan peralatan untuk pembacaan naskah teks proklamasi. Tanpa pikir panjang,
Segera Fatmawati mencoba untuk menjahit bendera Sang Saka merah putih. Walau hanya merah dan putih, tentu saja bukan perkara mudah bagi Fatmawati. Dengan menggunakan alat jahit tangan, bendera merah putih berukuran 2 kali 3 meter itu dijahit oleh Fatmawati dengan harapan kelak dapat digunakan untuk bangsanya. Dalam buku berjudul Berkibarlah Benderaku, 2003, yang ditulis oleh Bondan Winarno, diketahui Fatmawati sambil menitikan air mata ketika menjahit bendera ini. Di buku tersebut juga dijelaskan bahwa Fatmawati menjahit menggunakan mesin jahit Singer yang hanya bisa digerakkan menggunakan tangan saja. Karena mesin jahit yang menggunakan kaki, tidak diperkenankan mengingat usia kehamilan Fatmawati yang tinggal menunggu waktunya saja untuk melahirkan. Fatmawati baru menyelesaikan jahitan bendera merah putih itu dalam waktu 2 hari. Bendera merah putih itu untuk pertama kalinya dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bertahun-tahun bendera Sang Saka yang dijahit oleh Fatmawati ini dikibarkan dalam upacara kenegaraan. Sampai akhirnya bendera tersebut digantikan oleh duplikatnya mengingat usianya yang sudah tua. Untuk menjaga keutuhannya, Sang Dwiwarna selanjutnya difungsikan sebagai bendera pusaka dan disimpan di tempat terhormat di Monumen Nasional. Dalam tugasnya sebagai ibu negara, Fatmawati setia mendampingi Bung Karno sebagai presiden. Di setiap kesempatan, Fatmawati selalu tampil sederhana. Ia memberikan teladan yang baik bagi perempuan Indonesia baik dalam bersikap, bertingkah laku maupun berpakaian. Pengaruh ajaran dan pengalaman dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sosialnya telah mampu membentuk karakter Fatmawati menjadi seorang anak yang tidak sekedar patuh pada tradisinya, tetapi lebih cenderung untuk menyikapi segala bentuk potret kehidupan sosio-kulturalnya. Insinyur Soekarno yang akrab disapa Bung Karno ini, tak sungkan meminta pendapat kepada Fatmawati selaku istrinya dalam mengambil langkah-langkah atau keputusan mengenai perjuangannya selaku pemimpin pejuang rakyat Indonesia. Daya pikir di luar batas yang dimiliki Fatmawati sudah disadari dari awal oleh Bung Karno. Begitu banyak peran Fatmawati di dalam kegiatan kenegaraan Republik Indonesia pada masa itu, salah satunya ketika perjuangan rakyat Indonesia telah sampai di titik kulminasi, pada saat masyarakat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Atas jasa Ibu Fatmawati, bangsa Indonesia memiliki bendera Sang Saka merah putih. Sebagai ibu negara Republik Indonesia yang pertama, Ibu Fatmawati selalu setia mendukung perjuangan Presiden Soekarno, selalu memberikan keteladanan tentang pentingnya pengorbanan, dan selalu menekankan pentingnya menjaga semangat, menjaga mimpi di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Fatmawati dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 TK 2000 tanggal 4 November tahun 2000. Fatmawati meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Arab Saudi, dan meninggal di General Hospital pada tanggal 14 Mei tahun 1980. Fatmawati tutup usia di umur 57 tahun dan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Sebagai tanda bukti hormat atas perjuangan Ibu Fatmawati sekaligus untuk mengingatkan kita semua untuk meneladani sikap kenegarawanan Ibu Fatmawati serta memotivasi bangkitnya sikap-sikap kepahlawanan, maka dibangunlah sebuah monumen di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu. Monumen yang berdiri kokoh di pusat Kota Bengkulu, tak jauh dari rumah Fatmawati tersebut dikenal dengan nama Monumen Fatmawati. Monumen ini menggambarkan peristiwa sejarah dijahitnya bendera merah putih oleh Fatmawati. Monumen yang sangat indah ini merupakan karya salah satu maestro patung Indonesia, I. Nyoman Nuarta. Ia merupakan perupa asal Bali yang mempersembahkan karyanya untuk masyarakat Bengkulu dan juga masyarakat Indonesia. Selain monumen,
Fatmawati Soekarno juga dijadikan nama bandara di Bengkulu. Sedangkan rumah yang pernah ditempatinya dijadikan museum yang juga termasuk destinasi wisata bersejarah di Bengkulu. Hal itu sebagai bentuk untuk mengenang semua jasa Fatmawati terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekian cuplikan singkat.